Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Alyasari dari Prodi D3 Perekam dan Informasi Kesehatan semester 2 dengan NIM 2331690206. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ELC dan contoh penerapan sikap ELC. Pengertian entrepreneur. Entrepreneur adalah individu yang mengidentifikasi peluang bisnis, mengumpulkan sumber daya yang diperlukan, dan mengambil resiko untuk memulai dan mengembangkan usaha dengan tujuan untuk mencapai keuntungan. Dalam suatu entrepreneur pastinya memiliki proses-prosesnya. Proses entrepreneur diantaranya 1. Mengidentifikasi peluang, yaitu kita mengidentifikasi kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. 2. Pengembangan ide, merancang produk atau layanan yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga ada penyusunan rencana bisnis, yaitu menyusun rencana yang mencakup strategi pemasaran, keuangan, dan operasional. Yang keempat ada pelaksanaan, yaitu meluncurkan bisnis dan mengelolanya dengan efektif. Contoh dari entrepreneur yang pernah saya lakukan adalah 1. Waktu MI, saya dan teman-teman mempunyai tekad untuk berjualan. Sebelum berjualan, kita melihat dulu peluang dan targetnya. Akhirnya muncul ide untuk berjualan puding dan risol, karena makanan itu tidak dijual di kantin. Dan sepertinya banyak teman-teman dan para guru yang suka. Kita memasak sendiri di rumah dengan modal dan bahan yang sesuai budget kita. Sesudah itu, sudah berjualan selama 1 bulan lebih, dan alhamdulillah jualan kita laris manis. Yang kedua, ketika memperingati Hari Kartini, sekaligus ada acara bazar yang diadakan waktu SMP. Waktu itu kita berjualan kebab dan es buah yang harganya terjangkau sampai laris. Ada satu teman yang bilang yang ingin beli tapi kehabisan. Lalu ada juga guru yang ingin beli tapi habis dan bilang kalau kita jualannya pas ada acara aja, tapi hari-hari lain juga disarankan untuk berjualan. Saya pernah melakukan kegiatan promosi tanah. Saya melakukannya promosi dengan 2 cara offline dan cara online. Untuk promosi secara online sendiri, saya menggunakan platform digital seperti di Facebook, Instagram, WhatsApp, dan TikTok dengan cara saya mengunggah foto, video, dan deskripsi tentang tanah tersebut. Sedangkan secara offline, saya melakukannya dengan cara membagikan brosur tersebut di jalan, kantor, serta kerabat-kerabat dekat saya. 4. Ketika saya dan teman-teman berjualan, kita juga menerima pesanan secara DO. Waktu itu ada teman yang komplain karena pesanannya tidak sesuai apa yang dia pesan. Akhirnya saya bertanggung jawab dengan mengganti pesanan dia yang baru dan yang sesuai apa yang ia pesan. Setelah itu saya mengantarkan pesanan tersebut. Pernah membantu tetangga saya yang berjualan buah dan makanan dengan cara memposting di media sosial. Jika ada yang berminat, saya mendapatkan komisi dari si penjual. Menjadi fotografer dadakan untuk foto prewedding dengan ilmu dan kamera yang saya miliki. Dan alhamdulillah teman saya puas dengan hasil yang saya fotokan. Terus membantu anak-anak mengerjakan tugas sekolah mulai dari mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan lain-lain. Pengertian leadership. Leadership atau kepemimpinan adalah kemampuan atau seni mempengaruhi dan memandu individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Ini melibatkan serangkaian keterampilan dan perilaku yang memungkinkan seorang untuk memotivasi, mengarahkan, dan mendukung orang lain dalam mencapai sasaran bersama. Kepemimpinan bukan hanya tentang posisi atau jabatan, tetapi lebih kepada tindakan dan dampak yang dihasilkan dalam lingkungan kerja atau suatu komunitas. Seorang pemimpin yang baik juga harus mampu beradaptasi dengan berbagai situasi dan kebutuhan individu dalam tim atau organisasi mereka. Proses-proses leadership diantaranya ada integritas, yaitu jujur dan memiliki moral yang tinggi. Komunikasi yang baik, yaitu mampu menyampaikan visi dan misinya dengan jelas. Terus ada empati, memahami dan memperhatikan kebutuhan serta perasaan anggota tim. Lalu ada kemampuan mengambil keputusan, membuat keputusan yang tepat dalam situasi yang sulit. Di sini ada beberapa contoh dari leadership yang pernah saya lakukan, yaitu menjadi ketua kelas pas kelas 6 MI. Menjadi ketua kelas bukanlah hal yang mudah bagi saya dan merupakan tanggung jawab yang besar, karena kita harus bisa mengkoordinasikan kelas dan teman-teman. Tapi dari situ saya belajar menjadi seorang pemimpin dalam lingkup kecil. Saya pernah menjadi ketua kelompok waktu SMA, terus menjadi PJM
membuka mata kuliah bahasa Indonesia. Dari situ kita harus bisa komunikasi yang efektif seperti berkomunikasi dengan mahasiswa, rekan dosen, dan administrasi untuk memastikan keberhasilan mata kuliah tersebut. Lalu, saya pernah menjadi penyelenggara acara, yaitu mengkoordinasikan semua aspek acara mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Terus memimpin belajar kelompok, yaitu mengarahkan diskusi dan membantu teman-teman memahami materi pelajaran. Terus pernah menjadi pengarah upacara bendera yang tugasnya mengarahkan dan memastikan jalannya upacara bendera berjalan lancar. Ketua panitia retret atau kemah sekolah bisa mengkoordinasikan kegiatan retret atau kemah untuk mempererat hubungan antar siswa. Karakter iman adalah karakter serangkaian sikap atau perilaku dan prinsip hidup yang mencerminkan keyakinan yang mendalam dan kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala serta ajaran agama Islam. Karakter iman merupakan fondasi penting dalam kehidupan seorang muslim yang mengarahkan segala tindakan dan keputusan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Contoh dari karakter iman sendiri adalah berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan membantu membangun masyarakat yang lebih baik, menolong orang lain dengan memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan baik secara materi maupun non-materi, mengucapkan alhamdulillah dalam setiap kesempatan, baik saat menerima nikmat maupun dalam kondisi sulit, dan menggunakan nikmat yang diberikan untuk hal-hal yang bermanfaat serta membantu orang lain yang membutuhkan. Menghadapi cobaan dengan sikap positif dan tidak mudah mengeluh, serta mencari hikmah di balik setiap ujian. Beribadah dengan khusyuk, selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan dengan cara bersyukur dan menyerahkan segala urusan kepada Allah. Berpuasa di bulan Ramadan serta puasa sunnah lainnya dengan niat ikhlas karena Allah. Melakukan segala sesuatu dengan niat untuk mencari ridho Allah tanpa mengharapkan pujian atau imbalan dari manusia. Karakter Islam. Karakter Islam adalah serangkaian nilai, sikap, dan perilaku yang dianjurkan dalam ajaran agama Islam yang mencerminkan keimanan, ketaatan, dan akhlak yang baik. Karakter ini mencakup aspek-aspek moral, sosial, dan spiritual yang seharusnya dimiliki oleh setiap muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Contoh karakter Islam adalah saat bertemu dengan orang tua, guru, memberi salam, dan menunjukkan sikap hormat dengan berbicara sopan dan santun dengan mendengarkan nasihat mereka. Bekerja sama dengan tetangga atau teman dalam kegiatan bersih-bersih lingkungan atau acara sosial lainnya. Tidak mengganggu ibadah orang lain, menghormati perbedaan budaya, dan terbuka terhadap perbedaan pendapat. Membantu membersihkan rumah, mencuci piring, atau menjaga adik dengan penuh tanggung jawab. Amanah, menjaga barang titipan teman dengan baik. Jika teman menitipkan barang, menjaga barang tersebut dengan baik dan mengembalikannya dalam kondisi yang sama. Jujur, jika membuat kesalahan dalam pekerjaan atau tugas sekolah, mengakuinya dengan jujur dan berusaha untuk memperbaikinya dan berusaha lebih baik ke depannya lagi. Bersyukur, mengucapkan alhamdulillah setelah makan sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karakter ihsan. Karakter ihsan adalah konsep dalam Islam yang merujuk pada sikap dan perilaku yang mencerminkan kesempurnaan dan kualitas tinggi dalam menjalani agama dan kehidupan sehari-hari. Ihsan berasal dari kata bahasa Arab yang artinya ihsan, yang berarti melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya atau kesempurnaan. Dalam ajaran Islam, ihsan adalah salah satu dari 3 pilar utama yang selain iman dan Islam. Pengertian ihsan dalam hadis. Ihsan dijelaskan secara mendalam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, di mana Rasulullah SAW bersabda, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Contoh dari karakter ihsan adalah memberikan sedekah kepada yang membutuhkan tanpa mengharapkan balasan, membantu tangga yang kesulitan atau bersenyum dan sapaan rahmah kepada orang lain, selalu datang tepat waktu dalam setiap pertemuan atau pekerjaan, menyelesaikan tugas dengan bertanggung jawab dan mematuhi aturan dan jadwal yang telah ditetapkan. Melaksanakan sholat waktu dengan khusyuk membaca Al-Quran secara rutin, berpuasa pada bulan Ramadan dan selalu berusaha untuk berbuat baik dan menghindari dosa. Bersikap adil terhadap anak-anak tanpa membeda-bedakan kasih sayang, membuat keputusan yang tidak memihak dalam situasi konflik, dan memperlakukan semua orang yang setara. Menolong orang lain tanpa mengharapkan pujian atau balasan. Bekerja sepenuh hati meskipun tidak ada yang mengawasi, dan menjalankan ibadah semata-mata untuk mengharap ridho Allah.
Tetap tenang dan tidak marah saat menghadapi provokasi atau kesulitan. Sabar dalam mendidik meskipun mereka sulit diatur dan tidak putus asa dalam menghadapi cobaan. Mendengarkan dengan penuh perhatian saat orang lain berbicara tentang masalah mereka. Memberikan dukungan emosional kepada teman-teman yang sedang kesulitan dan berusaha memahami perasaan orang lain sebelum mengambil tindakan. Terima kasih video dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.